يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Jadi hidayah itu terbagi dua jamaah sekalian. Hidayah terbagi dua, ada hidayah ilal Islam, ada hidayah ilal sunnah. Ada hidayah yang mengantarkan seseorang menjadi muslim, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, jadilah dia muslim. Nah, setiap muslim wajib untuk menggapai hidayah berikutnya, yaitu hidayah sunnah. Ya, hidayah ilal sunnah, hidayah yang mengantarkan muslim kepada sunnah. Artinya dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka pada waktu itu dia wajib untuk mengetahui bagaimana cara beragama dengan benar. Contoh terbaiknya Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, terkadang kita ketika mengikuti sunnah ini jatuh bangun ya. Ada intimidasi, ada teror, ada orang yang tidak suka. Ketika kita memahami agama atau mengamalkan agama sebagaimana contoh Rasul dan para sahabatnya. Karena memang tidak semua kaum muslimin yang mendapatkan hidayah sunnah. Dia muslim, bahkan dia mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dia sholat di masjid subuh sampai isya. Tetapi hidayah sunnah tidak diperoleh. Maksudnya dia tidak mendapatkan hidayah. Hidayah yang mengantarkan dia untuk bisa memahami, mengetahui dan mengamalkan Islam ini sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Karena banyak kaum muslimin mereka jadi muslim, agamanya Islam, KTP-nya pun Islam, tapi ketika memahami dan mengamalkan Islam itu sendiri tidak mencontoh Rasulullah dan para sahabat. Dan ini musibah ya. Padahal ini merupakan hal yang wajib. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Seseorang yang mengaku dan mengklaim sebagai seorang muslim dan ternyata dia tidak mau mengikuti sunnah, maka mereka berdosa. Sunnah di sini bukan ibadah sunnah ya. Artinya sunnah sini adalah ajaran Rasul, contoh terbaik, tuntunan yang telah dipraktekkan, diamalkan, diajarkan, didakwakan, diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Itulah contoh kita yang terbaik. Maka bersabarlah kita untuk memahami dan terus belajar tentang sunnah ini. Dan ini yang membedakan antara muslim satu dengan muslim yang lain. Mereka mendapatkan hanya hidayah yang mengantarkan mereka menjadi muslim, tapi mereka sebagai muslim belum berhijrah ya untuk mendapatkan hidayah sunnah. Dan kita bersyukur kepada Allah mendapatkan hidayah ini, maka pelajari lebih dalam dan kita pertahankan sunnah sampai mati. Baik, kita sekarang baca dahsyatnya hidayah sunnah ini, luar biasa. Ada sekitar 15 poin ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Kita akan baca 15 poin ini, dahsyatnya hidayah sunnah, supaya kita akan lebih termotivasi, lebih semangat untuk tetap belajar tentang sunnah Rasul SAW dan berusaha untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di atasnya sampai datangnya kematian. Ya, gimana Bapak Ibu? Sudah lihat artikelnya? Syaratnya harus ada handphone ya. Ya, harus ada handphone. Di Telegram saya tanggal 4 Januari. Baik, kita baca. Di antara dahsyatnya hidayah sunnah ini adalah yang pertama, akan mendapatkan cinta dan ampunan dari Allah. Orang yang mengikuti sunnah, cara beragamanya, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yang pertama akan mendapatkan cinta dan ampunan dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kamu mengklaim, mengaku mencintai Allah, maka ikuti aku. Ikuti aku maksudnya mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Niscaya Allah pun akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ya, ini syarat untuk mendapatkan cinta Allah dan ampunan dari Allah. Andai kata seorang muslim tidak mau menjadikan Rasul sebagai contoh terbaik dalam beragamanya, dia mau beragama disesuaikan dengan perasaan, beragama disesuaikan dengan logika, beragama disesuaikan dengan kepentingan dunia dan selera manusia, maka tentunya dia tidak akan mendapatkan ini, ampunan dari Allah dan cinta dari Allah. Ini konsekuensi ya. Jadi kalau kita mengikuti sunnah, dahsyat sekali. Karena Allah yang menjanjikan,
orang itu akan mendapatkan cinta dari Allah dan ampunan dari Allah. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dibandingkan cinta dari Allah dan ampunan dari Allah. Pasti bahagia, pasti selamat dunia dan akhirat. Apalagi nikmat yang lebih daripada ini? Seluruh dunia ini beserta isi-isinya tidak bisa dibandingkan dengan cinta Allah dan ampunan dari Allah. Dan untuk bisa mendapatkan ini, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dimudahkan dunia akhirat, diberkahi dunia dan akhirat adalah dengan mengikuti sunnah. Karena dikatakan, katakanlah qul in kuntum tuhibbunallah. Jika kamu mengklaim kamu mencintai Allah, maka ikuti aku. Allah yang memerintahkan kita mengikuti beliau. Nah, ayat yang mulia ini kata Imam Ibnu Katsir sebagai hakim atas semua orang yang mengaku mencintai Allah tetapi ia tidak berada di atas jalan Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagai hakim, siapa yang mengaku mencintai Allah ternyata dia tidak di atas jalannya, syariatnya, hukumnya, contohnya, tuntunannya Nabi Muhammad SAW, maka kata beliau ini adalah ciri-ciri seorang Muslim yang pendusta. Ya, sebetulnya dia tidak mencintai Allah. Dan seorang Muslim yang tidak mencintai Allah kufur. Mencintai Allah itu wajib. Dan ciri khas seorang mukmin itu mencintai Allah dan mencintai Allah melebihi segala apapun yang ada di langit dan di bumi. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang beriman itu amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Allah yang mengatakan demikian di surah Al-Baqarah ayat 165. Ya, Al-Baqarah 165. Orang-orang yang beriman itu amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah melebihi cinta kepada apapun. Hukumnya wajib ya mencintai Allah dan itu dibuktikan dengan mengikuti syariat, sunnah, ya, perkataan, perbuatan dan ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba kita lihat satu saja. Ini ada semua ada 15 ya. Satu saja dahsyatnya hidayah sunnah ini sudah cukup sebetulnya. Untuk kita tuh semakin termotivasi. Semakin semangat untuk mengikuti sunnah ini. Meskipun jatuh bangun, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak celaan dan cercaan. Tapi kita berusaha bertahan untuk mendapatkan cinta dan ampunan. Tapi ternyata kita dapatkan juga ya keutamaan-keutamaan yang lain. Ya, yang kedua, dahsyatnya hidayah sunnah adalah bukti kecintaan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia betul-betul cinta kepada Rasulullah, pasti dia mengikuti sunnahnya. Sunnahnya artinya ajarannya yang murni, yang asli, yang original. Ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam telah menyebutkan bahwa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladih wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman dengan keimanan yang sempurna salah seorang dari kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Tidak dianggap beriman dengan sempurna sampai dia mencintai Rasulullah melebihi segala sesuatu. Cinta kita yang tertinggi, terbesar dan teratas adalah cinta kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sikap yang harus dimiliki oleh setiap mukmin yang sejati. Orang bertakwa pasti begitu. Orang yang soleh dan soleha pasti begitu. Cinta kepada orang tua, cinta kepada istri, cinta kepada suami, cinta kepada anak, silakan. Tapi cinta yang tertinggi adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti bahwa kita ini mencintai Rasul adalah kita mengikuti sunnahnya. Barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahnya, tuntunannya, contohnya, ajarannya, maka sebetulnya dia bohong ketika mengatakan cinta Nabi, cinta Rasul, cinta Nabi, cinta Rasul, berselawat-selawat, berdendang-dendang, memakai konser-konser selawat bahkan. Bohong semuanya itu, karena mereka ternyata tidak mau mengikuti sunnahnya. Semakin cocok kita dengan ajaran Rasul, sesuai kemampuan kita tentunya ya. Ya, karena tidak mungkinlah kita ini semuanya persis 100%, persis sama 100% dengan Rasul dan para sahabat. Ya nggak bisa. Tapi kita mengikuti sesuai kemampuan kita, mengikuti mereka. Tentunya yang wajib-wajib kita ikuti dan sunnahnya sesuai dengan kemampuan kita.
Karena ibadah mereka luar biasa, perjuangan mereka luar biasa, pengorbanan mereka pun luar biasa. Kita nggak bisa mengikuti mereka. Mereka tuh orang-orang terpilih dari imannya, ilmunya, amalnya, luar biasa ketakwaannya. Tapi paling tidak yang wajib, ya, yang mereka ajarkan kepada kita, yang mereka tuntunkan, kita ikuti semuanya. Yang sunnah kita berlomba-lomba untuk semakin mendekati mereka, ya. Ya, toib. Jadi bukti kecintaan. Kalau ada orang yang tidak mau mengikuti sunnah, maka sebetulnya cintanya tertolak, bertepuk sebelah tangan. Ya, bohong dalam cintanya. Pertama, bukti cintanya kepada Allah mengikuti Rasulullah, dan bukti cinta kepada Nabi mengikuti sunnahnya. Baik, yang ketiga, dahsyatnya hidayah sunnah ini adalah bukti bahwa seseorang itu beriman. Betul-betul dia beriman kepada Nabi SAW. Dia percaya, dia yakin, ya, apa yang telah Rasul sampaikan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harjan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ya, kita baca di sini surat An-Nisa ayat ke-65. Allah berfirman, "Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan." Umat Islam berbeda pendapat, berselisih, maka jadikan Rasul sebagai hakim untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang Rasul berikan kepada mereka, dan mereka pun menerima dengan sepenuh hatinya. Ditanya, apakah Anda beriman kepada Rasulullah? Saya beriman. Bukti beriman? Ternyata Anda tidak mengikuti ajarannya, tidak mengikuti sunnahnya, contohnya, tuntunannya, syariatnya. Berarti Anda belum dikatakan beriman yang benar. Yuk, sama-sama nih kita berusaha, ya, menjadi orang yang betul-betul dikatakan beriman, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Semua orang bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi konsekuensi dari mengucapkan 2 kalimat syahadat itu yang mesti kita pahami dan kita amalkan. Termasuk kita mengucapkan syahadat Rasul. Ya, mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Konsekuensinya apa? Pertama, beriman kepadanya. Nah, beriman kepadanya mengikuti sunnahnya. Taat kepadanya, menjauhi larangan-larangannya, membenarkan semua berita-berita yang sahih yang berasal darinya, dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang telah beliau contohkan. Ya, jadi mari kita buktikan iman kita kepada Rasulullah dengan mengikuti sunnahnya, karena demikianlah keutamaan yang Allah sebutkan. Yang keempat, dahsyatnya hidayah sunnah ini adalah bukti bahwa kita itu pengikut Nabi yang sejati. Ya, pengikut Nabi yang sejati itu berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Kita melakukan ibadah sunnah atau sesuatu yang disyariatkan dalam Islam, dan Rasul sudah mencontohkan. Sunnah itu contoh, tauladan, ajaran, praktek, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasul. Tapi kemudian ada yang gak suka dengan kita. Dia benci dengan apa yang kita praktekkan. Padahal ini berdasarkan dalil, keterangan dalam Al-Quran dan hadis. Dan itu juga yang diamalkan oleh para sahabat. Tapi ternyata ada kaum muslimin, kita gak bicara orang kafir, ya. Kalau orang kafir kan ya udah jelas lah, mereka kan gak beriman. Kita bicara sesama kaum muslimin yang terkadang mereka membenci kita gara-gara kita mengikuti sunnah. Memelihara jenggot, dicibirin, celana jingkrang, dicibirin, kita ngaji rajin, diomongin, macam-macam. Padahal kita ini bukan merasa sok suci, bukan sok sorga, bukan sok alim, bukan sok benar sendiri. Kita sedang berusaha memperbaiki diri kita betul-betul cocok persis dengan apa yang Rasulullah contohkan. Tapi kemudian ada di antara kaum muslimin yang ingin kita beragama seperti mereka, mengikuti tradisi, adat istiadat, mengikuti budaya, ya, mengikuti selera manusia, tergantung di mana dia tinggal, mengikuti selera masyarakatnya. Kita nggak bisa seperti itu, karena
Islam ini bukan buatan manusia, dan Islam ini bukan berasal dari manusia. Islam itu berasal dari Allah, wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul menjelaskan dan mencontohkan kepada umatnya. Ya, kalau agama ini dibuat-buat oleh kita sendiri, berarti itu agama palsu. Dan satu-satunya agama yang Allah turunkan cuma satu, yaitu agama Islam. Demikian. Jadi kita nggak boleh membenci. Kalaupun kita nggak bisa mengamalkan syariat ini dengan benar, ada hal-hal yang belum kita lakukan, jangan membenci orang yang sudah melakukan. Kadang-kadang kan begitu kan. Karena kita belum bisa melakukan, lalu kita tuduh orang lain radikal, ekstrim, keras. Ya, dia ini orang yang tidak bisa berbaur dengan masyarakat, tidak bisa mengikuti keinginan selera manusia, macam-macam lah tuduhan-tuduhan seperti itu ya. Tapi ya memang sudah Rasul sebutkan ketika beliau masih hidup, memang ada tantangan. Man raghiba sunnati falaysa minni. Barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Rasul tegas di sini. Hati-hati ya. Dan yang maksud dengan sunnah adalah tariqah, jalan, bukan lawan dari fardu. Ya demikian. Jadi bukti kalau kita tuh pengikut sunnah, pengikut Nabi, ya tentunya kita berusaha untuk mencintai syariat Islam, mencintai Al-Quran dan apa yang Rasul contohkan, yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Yang kelima, ibu-ibu, ya jangan bersuara ya. Yang kelima, dahsyatnya hidayah sunnah menjadi syarat diterimanya ibadah. Menjadi syarat diterimanya ibadah. Karena Rasul mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada keterangan dari kami, maka amal itu tertolak. Bayangkan ini, dahsyatnya hidayah sunnah. Karena mereka tidak mau mengikuti sunnah, tata cara ibadah yang benar, tidak mau mengikuti dalil, tidak mau mengikuti contoh, keterangan, tuntunan, praktek, amalan, dakwah. Siapa lagi kalau bukan Rasul dan para sahabat? Akhirnya amalnya tertolak. Capek, letih, lelah selama di dunia beribadah, nggak diterima. Pasti itu. Kita meyakini demi Allah. Meskipun ibadahnya luar biasa. Tapi kalau memang tidak ada tuntunan, dibuat-buat sendiri, seakan-akan mereka Nabi dan Rasul. Nggak bisa, nggak akan diterima sama sekali. Bahkan berdosa. Karena Rasul mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi perkara-perkara yang baru dalam masalah agama ini, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam masalah agama ya, maka itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan diancam dengan neraka. Bid'ah itu dosa, bid'ah itu maksiat, bid'ah itu kedurhakaan. Dan siapa yang melakukan itu maka amalnya tertolak. Ya, baik. Jadi dahsyatnya hidayah sunnah ini, kalau kita sudah menerimanya, maka amal kita diterima oleh Allah dan akhirnya kita mendapatkan pahala. Allah semakin mencintai, Allah akan mengampuni. Ya, dia anggap benar imannya sebagai seorang mukmin yang sejati. Dan Rasul pun akan semakin mencintai kita kalau kita semakin menghidupkan sunnahnya. Ya, yang keenam, dahsyatnya hidayah sunnah ini adalah penyebab masuk ke dalam surga. Menjadi penyebab masuk ke dalam surga. Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap umatku ini akan dimasukkan ke surga kecuali bagi mereka yang enggan. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang enggan, yang tidak mau masuk surga? Maka Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mereka mentaatiku, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka dialah orang yang enggan. Ya, mentaatiku berarti mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya. Sunnah ini artinya ajaran, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi. Maka dijamin bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa mendurhakaiku, berarti mereka tidak mau mengikuti cara beragama sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Selalu kita kaitkan ya, Rasul sahabat. Kenapa? Karena Allah ya telah merekomendasikan mereka untuk mengikuti mereka, dan Rasul juga merekomendasikan untuk mengikuti para sahabatnya.
Karena tidak ada muslim yang lebih baik setelah Rasul dibandingkan para sahabat. Orang yang setelah Allah puji, Allah sanjung, Allah mencintai, Allah meridhoi, Allah ampuni, Allah terima taubatnya, dan Allah langsung turunkan ayat bahwa mereka lah orang yang bertakwa, dan banyak di antara mereka dijamin langsung masuk ke dalam surga. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita ingin masuk ke surga, ikutilah sunnahnya Nabi SAW dan sunnahnya para sahabat.